96 FM Mercury, info aktual lagu hits. Selamat pagi sahabat Mercury, saya Aldi Susanto yang terus bersama Anda untuk melanjutkan perjalanan Mercury Morning Show. Dan seperti biasa di tiap hari Selasa pagi 8-9 kita dedikasikan waktu untuk bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra Consulting di dialog bisnis dan sumber daya manusia. Dan pagi hari ini saya bersama narasumber yang berbeda, bukan Bu Novi tetapi ada Mas Haris Novianto. Selamat pagi Mas Haris. Selamat pagi Mas Aldi. Ya, kabar baik ya? Kabar baik ya. Kabar baik, oke. Ini selamat tahun baru. Iya, selamat tahun baru juga. Ini awal yang baru ya ini ya, di tahun 2020. Betul, ini kali yang pertama Mas Haris bersiaran di tahun baru. Kalau yang kemarin udah banyak. Hari ini kita membahas tentang employer branding ya Mas ya? Iya, betul. Employer branding. Mungkin bahkan termasuk saya juga belum jelas benar apa yang dimaksud dengan employer branding. Monggo silakan, apa employer branding ini Mas Haris? Oke, sebenarnya ini salah satu strategi sebenarnya di dalam pengelolaan SDM. Salah satunya adalah di bagian topik rekrutmen sebenarnya. Nah, karena pengelolaan SDM ini adalah cukup panjang siklusnya ya, mulai dari proses merencanakan, pengadaan, terus diseleksi, ditempatkan, dikembangkan, dinilai, setelah itu diberikan kompensasi sampai nanti proses dia retensi, pensiun dan sebagainya. Jadi prosesnya memang sangat panjang sekali. Nah, proses yang di awal kita bahas-bahas dulu sebelumnya. Nah, rekrutmen itu kan proses awal ya, proses untuk mencari orang-orang, bagaimana mereka bisa masuk ke perusahaan. Nah, cuman persoalannya kan di beberapa perusahaan itu cukup unik memang. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan baru yang memang punya brandnya belum begitu kuat, belum begitu dikenal, untuk cari kandidat-kandidat itu kan pasti punya persoalan sendiri ya mereka. Sulit banget kok dapat karyawan, apalagi karyawannya yang dicari adalah karyawan yang terbaik, lulusan dari universitas terkenal atau lulusan dari sekolah yang terkenal. Ini kok sulit banget dan sebagainya. Nah, persoalan-persoalan itulah yang menjadi kendala ketika mau melakukan rekrutmen gitu ya. Beda kalau dengan perusahaan-perusahaan yang sudah besar, sudah punya mapan betul, brandingnya sudah dikenal mana-mana, misalkan PT apa gitu yang sudah terkenal. Itu nggak perlu nyari orang ya, iya, orang datang dengan sendirinya mendatangi. Sendiri, betul. Bahkan saya dulu pengalaman di salah satu bank milik BUMN juga itu ya, daftar hanya yang dibutuhkan adalah 150 posisi, itu yang melamar sampai 3.000 gitu. Ribuan. Iya, itu di tahun 2012-an itu seingat saya. Jadi lamaran waktu itu masih by lamaran hard copy begitu. Fisik lamaran yang bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi saya ingat saya masih itu harus ngecek satu persatu lah. Kalau perusahaan-perusahaan model seperti ini sangat diuntungkan memang dalam proses rekrutmen. Jadi kandidatnya cukup banyak, resource sumber dayanya juga sangat banyak. Pilihannya jadinya banyak gitu ya prosesnya. Tapi bagaimana kalau perusahaan-perusahaan yang kecil atau perusahaan yang tidak begitu dikenal di banyak masyarakat atau di para kandidat-kandidat nanti yang mau melamar. Nah, ini kan juga jadi persoalan. Mereka sangat sulit mencari resource sumber daya, mereka sulit untuk mendapatkan yang terbaik dan sebagainya. Nah, salah satunya tekniknya itu adalah dengan employer branding. Nah, employer branding ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya adalah seberapa mampu perusahaan itu membangun citra positif untuk di kalangan masyarakat, baik untuk yang calon-calon kandidat yang mau melamar ke tempatnya. Nah, itu adalah employer branding. Intinya ke sana. Oke, sekarang ini memang aneh ya. Kita tahu bahwa angkatan kerja yang terserap oleh dunia kerja itu masih tidak berimbang. Artinya cukup banyak juga mereka-mereka yang masih mencari pekerjaan. Betul. Tetapi beberapa perusahaan mendapatkan karyawan yang sesuai itu memang nggak mudah ya Mas? Nggak mudah memang Pak. Mas, saya tempo hari membaca di salah satu surat kabar di Jawa Timur memang untuk di Dinas Tenaga Kerja itu saya melihat kurang lebih di tahun 2016-an. 2016 ya, saya belum update sampai di 2020 ini. Itu hampir 940 sekian ribu itu pencari kerja, baik itu lulusan SMA, SMK, D3 maupun S1. Sampai sekian banyak gitu ya. Tapi
yang terserap hanya sekitar separuhnya gitu, hanya 400.000 sekian yang terserap. Kenapa begitu? Ya banyak hal sebenarnya. Ada 3 hal waktu itu saya baca di di data Dinas Ketenagakerjaan itu. Yang pertama adalah mereka tidak banyak informasi, yang kedua mereka tidak cocok kompetensinya antara yang diharapkan oleh perusahaan dengan yang dimiliki, dan yang ketiga ini yang unik ini, yaitu mishub, jadi ketidaksesuaian harapan. Jadi si kandidat ini punya harapan tersendiri dengan perusahaan yang mau dilamar oleh kandidat ini tidak cocok harapannya, entah itu dari segi brandingnya, terus atau dari segi kompensasi, atau dari sudut pandang lingkungan kerja. Nah, itu cukup unik memang. Dan ini prosentasenya sangat besar di anak-anak milenial malah. Nah, itu dia yang saya mau tanyakan. Memang benar di anak-anak milenial yang paling ini ya, paling Mas ya. Ini betul. Nah, itulah yang menjadi penyebab banyak sekali sumber-sumber tenaga kerja ini yang tidak terserap secara penuh oleh perusahaan-perusahaan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mencoba mengkaitkan begitu ya, employer branding yang tadi kita sudah dijelaskan oleh Mas Haris, gambaran sederhananya employer branding itu kan bagaimana perusahaan kemudian mencitrakan diri sebagai tempat yang cocok untuk kalau ada orang yang kepingin belajar bekerja dengan baik dan benar gitu ya. Kira-kira seperti itu ya kira-kiranya ya. Betul. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan strategi rekrutmennya sendiri dalam perusahaan seperti apa ya, Mas Haris? Oke. Rekrutmen sendiri itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaring. Sebanyak-banyaknya kandidat-kandidat, bahkan kalau perlu kandidat-kandidat yang potensial itu kan bisa terjaring. Ya, betul. Masuk ke kita nanti seleksi di sana, yang paling fit, yang paling cocok itulah yang kita akan ambil nanti ke sana. Nah, untuk mendapatkan ini tadi yang seperti Mas Aldi sampaikan itu memang nggak mudah. Tidak mudah ya? Tidak mudah sekali. Bahkan tempo hari saya juga terlibat di beberapa event di sekolah-sekolah, termasuk di sekolah menengah kejuruan SMK. Itu ternyata hampir di setiap tahun mau kelulusan, ada perusahaan-perusahaan ternama itu yang masuk ke sekolah-sekolah untuk mencari itu. Mencari kandidat-kandidat itu. Kenapa? Karena resource-nya banyak, biayanya juga sangat tidak terlalu tinggi, waktunya juga bisa relatif singkat gitu ya di sana. Nah, ternyata di saat proses rekrutmen itu juga untuk mereka yang ingin menjadi sangat tertarik, dibuatlah yang namanya employer branding. Jadi mereka prosesnya di sana, waktu rekrutmen di sana, itu memperkenalkan perusahaannya, menyampaikan visi misi, program kerja. Jadi menceritakan tentang citra reputasi positifnya perusahaan di sana. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya ketika para kandidat ini diinformasikan hal positif terkait dengan perusahaan, mereka akan menjadi sangat tertarik. Padahal beberapa kasus di SMK waktu saya masuk untuk memberikan kayak pembekalan mereka yang mau masuk dunia kerja, justru malah keluhan dari pihak sekolah adalah perusahaan-perusahaan yang sudah masuk di situ saja itu belum tentu ada yang mau melamar loh. Oh gitu ya? Iya, apalagi perusahaan yang dianggap perusahaan yang tidak begitu dikenal, perusahaan seperti apa ini, track record-nya bagaimana, pandangan di masyarakat seperti apa, kayak gitu. Bahkan kalau kita anak-anak lulusan SMK misalkan dari jurusan mesin begitu aja. Ketika ada perusahaan yang masuk di sekolah itu untuk merekrut mereka nanti lulus langsung bisa dijadikan karyawan, bahkan pertimbangannya kalau itu perusahaan mesin ini, itu yang mana ya kita nggak tahu, itu masih dinilai kurang ini, apalagi anak-anak milenial sekarang ya, yang notabene untuk mencari pekerjaan itu bukan sesuatu yang menjadi urgent. Beda dengan zaman-zaman kita yang generasi X itu kan beda sekali ya, dapat peluang pekerjaan itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Kalau bisa ambil kesempatan sebaik-baiknya itu, terlepas di pekerjaan apapun, di tempat manapun kan gitu. Itu yang kemudian Mas Haris sebut dengan mishub tadi itu ya? Iya betul, mishub itu yang terjadi. Nah kenapa? Karena memang persoalannya perusahaan itu
terkadang tidak melihat kebutuhan era sekarang. Mereka masih melihat pada sudut pandangnya perusahaan itu sendiri yang jadi, selama ini berdiri. Artinya mau nggak mau, suka nggak suka, hari ini kita sebenarnya mencoba untuk melakukan otokritik terhadap perusahaan kita masing-masing ya. Iya betul. Ya, bagaimana saling supaya koreksi, saling koreksi. Bagaimana kemudian apalagi kalau misalnya sahabat Merkuri, Anda yang bisnis owner, Anda yang pemilik bisnis, kemudian Anda ngerasa kok susah yang rekrut di tempat saya. Jangan-jangan pembicaraan hari inilah yang perlu Anda lakukan begitu ya. Iya betul. Employer branding gitu. Yang jadi kunci saya sebenarnya adalah tidak terlepas untuk sekedar mencari orang saja yang sulit, tapi terkadang begini, Mas. Ada kasus di beberapa perusahaan itu yang mendapatkan mendapatkan sumber daya, kandidat-kandidat, calon karyawan itu cukup mudah. Ada yang cukup mudah gitu. Cukup mudah, bahkan sangat mudah sekali. Oke. Tapi persoalannya adalah bukan itu yang menjadi kendala di dalam pengelolaan SDM-nya. Apa? Kendalanya adalah ketika dia masuk di perusahaan, tapi dia juga sangat cepat sekali untuk keluar. Itu juga menjadi indikator kegagalannya kita di dalam rekrutmen sebenarnya. Oke. Tidak hanya dapat cepat, tapi kalau cepat dapat dan cepat keluar ya sama saja. Itu kan cost juga kan, itu nanti biaya juga di sana. Apakah itu boleh kita sebut sebagai sebuah kesalahan dalam proses rekrutmen, Mas? Bisa jadi ya. Proses itu bisa jadi. Oke, nanti kita bahas lebih dalam soal ini. Tapi sebelum itu kita break dulu. Dan sahabat Merkuri, saya kembali membuka kesempatan untuk Anda yang nanti ingin sharing-sharing dengan Mas Haris. Kalau langsung boleh melalui telepon di 0315620096 atau juga melalui nomor WhatsApp-nya Merkuri di 08173000096. Kita lanjutkan kembali ya, sahabat Merkuri, sambil Anda terus mendengarkan Grand Fredly dengan kumpul bocahnya ini. Sekarang sudah 8:22. Tadi kita break ketika saya menanyakan banyak sih, ada perusahaan yang sebenarnya kalau mau mendapatkan atau dalam proses rekrut itu mendapatkan karyawan gitu sangat mudah. Ya ada ya Mas ya? Ada. Tetapi persoalannya itu kata Mas Haris tadi itu ternyata tidak bertahan lama, 2-3 bulan kemudian mereka resign. Jadi turnover-nya tinggi. Saya nanya tadi, apakah itu juga boleh dibilang sebagai sebuah kesalahan dalam proses rekrutmen? Mas Haris bilang oke. Nah, kesalahannya di mana Mas kalau yang seperti ini? Oke, sangat menarik sekali ini ya pembahasannya memang. Karena sejak awal begini, hampir kebanyakan di perusahaan-perusahaan ketika melakukan proses rekrutmen ataupun nanti dilanjutkan dengan proses seleksi, mereka tidak ada perencanaan yang tepat terhadap proses itu semua. Perencanaan yang tepat itu harusnya disasarkan pada tujuan akhir apa yang harus dicapai oleh proses rekrutmen dan seleksi itu sendiri. Nah, kalau rekrutmen dan seleksi itu adalah tujuannya untuk mendapatkan karyawan yang tepat, terbaik, sesuai dengan kemampuan dia dan nanti pekerjaan yang akan ditempati dia, hingga nanti dia bisa optimal bekerja, memberikan kontribusi ke perusahaan. Pada titik tertentu dia nanti bisa sampai masa akhir di perusahaan itu, yaitu kita ngomong pensiun begitu ya. Kalau itu yang menjadi sasarannya, maka program rekrutmennya itu harusnya mengarah ke sana. Contoh, pernah nggak kita memikirkan apa sih kriteria orang yang di perusahaan kita ketika dia loyal sampai lama begitu ya, bekerja di tempat kita sampai di usia-usia tertentu, pensiun, atau mungkin 5-10 tahun bisa bertahan di tempat kita. Pernah nggak kita melihat profil seperti apa sih orang ini? Dan kenapa kok orang ini bisa bertahan di perusahaan kita? Nah, itu ya bisa menjadi evaluasi kita sebenarnya. Misalkan ternyata perusahaan karyawan-karyawan kita yang cukup bisa bertahan lama sampai 5-10 tahun di tempat kita, mereka merasa nyaman nih dengan budaya kerja kita, merasa sangat puas. Kenapa? Karena dia bisa mengembangkan dirinya, bisa mengoptimalkan kemampuannya dan macam-macam. Nah, dari situ nanti kita bisa melihat, berarti ketika nanti saya harus mencari orang, carilah kandidat-kandidat yang memang dia punya kebutuhan untuk mengembangkan diri. Jadi kalau ada kandidat yang memang sifatnya hanya untuk kerja-kerja tapi nggak mau mengembangkan diri, pasti dia akan nggak betah di sana.
Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Salah satu contohnya. Betul. Begitu ya. Atau sebaliknya yang tadi saya juga sempat diskusi di luar ini tadi ya sama Mas Aldi, ada salah satu kasus gitu ya. Dia yang merasa dirinya ingin selalu tertantang gitu ya, dapat pekerjaan-pekerjaan yang menantang dan sebagainya, tapi justru di pekerjaannya dia malah justru pekerjaan yang selalu teknis ya, gitu ya. Iya, administratif misalkan, hanya sifatnya mengadministrasikan surat-surat atau dan sebagainya, sehingga dia merasa ini bukan untuk pengembangan dirinya, ya dia akan keluar. Akan keluar juga ya, sama betul. Aja begitu ya. Iya, akhirnya yaitu tadi, maka untuk proses rekrutmen dan seleksinya itu dibangun sebelumnya. Nah, itu ya. Ini memang bukan persoalan mudah ya, soal mengatasi mishope ini ya. Iya, betul. Karena perlu strategi-strategi, dan satu di antaranya ya employer branding yang kita bahas ini. Kita ke penelpon ya Mas Haris ya. Ya, siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Gimana Pak pengalamannya? Gini, kita lihat aja ya. Bukan karyawannya, pembantu rumah tangga aja. Itu kalau zaman dulu itu seperti dia itu harta majikannya atau itu seperti keluarga sendiri, ya kan? Jadi bisa bertahan sampai anak cucu kita paling kalau ya itu. Tapi kalau sekarang kan tidak. Kadang-kadang pembantu rumah tangga itu kadang-kadang senengane main handphone, Android itu dari karu-karuan. Dan itu kenapa kok bisa begitu, ya kan? Dan kita itu sekarang ini kalau cari ini masih pembantu rumah tangga itu, kita cari pembantu rumah tangga itu ya nyomot yang pandai sekali, pandai sekali, tak bayar mahal, ya seperti baby sister atau apa itu baru itu. Tapi dia sewaktu-waktu juga bisa keluar kalau ada yang membayar lebih mahal. Atau ya, di karyawan juga begitu. Kalau kita harus comot aja yang kucul loncat yang pandai. Ya kan? Dan di pihak karyawan juga begitu. Karyawan itu kalau dia mau cuma cari pengalaman dulu. Kalau dia cari pengalaman, nanti masih cari perusahaan yang lebih gede, ya bayarannya lebih gede. Tidak ada karyawan itu, kata Mas tadi, bisa merasa nyaman. Nyaman itu karena dia masih SDM-nya masih rendah. Dia kalau sudah belajar, sudah lebih pandai, dia meloncat juga. Nah itu, jadi kita itu harus waspada bahwa kalau karyawan itu sudah pandai, kita juga harus gaji yang lebih besar. Harus karyawan itu jangan seperti karyawan, tapi harus seperti aset. Itu pendapat saya. Tolong saya dikomentari. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Senang sekali bisa bersama Bapak pagi hari ini. Ya. Silakan dikomentari karena itu permintaan Pak Sumarwito, Mas Haris. Ya, baik Pak Sumarwito. Ya. Sebenarnya sangat benar sekali Bapak yang disampaikan. Memang untuk persoalan anak sekarang, era-era sekarang ini sangat berbeda sebenarnya dengan era-era sebelumnya ya. Nah, itu kenapa ya bisa terjadi? Karena memang kebutuhannya sangat berbeda. Iya. Nah, maka kalau dulu tanpa adanya sistem yang mengatur ya, mereka masih sudah bisa bekerja sesuai dengan harapan kita kan sebenarnya ke sana ya. Kayak tadi yang diceritakan misalnya pembantu dan sebagainya. Dulu kan nggak ada sistem yang mengatur kamu harusnya kerjanya begini, nanti jam segini pulang, nanti tidak boleh melakukan ini dan sebagainya. Tapi mereka masih tetap loyal di sana ya, karena memang orientasinya sangat berbeda gitu ya di sana. Nah, kalau untuk yang era sekarang itu juga sangat berbeda. Justru Bentar Mas Haris, kita terima telepon dulu boleh ya? Oke, siap. Baik, selamat pagi Merkuri. Selamat pagi Bung. Ya, selamat pagi Mas Dewa ini ya. Merdeka Bung. Merdeka Mas Dewa. Bela sungkawa atas korban kemarin yang kena timpa-timpa itu. Semoga karyawannya ini lebih benar kalau ngerjain pohon. Iya. Ya ini benar toh. Kalau menurut saya sih gini. Nggak ada salah yang jadi mau kudu loncat, nggak ada salah yang nggak mau kerja. Sing salah sopo? Sing rekrut lah. Mau sing rekrut iku nontoke, waduh rek bodine kinyis-kinyis. Waduh semlohe, tak pilih terus dipilih sing ngono-ngono. Nek pembantu zaman saiki tonton lah di perumahan mono sing tuwek-tuwek gak ono. Arek SMP, SMA. Terus wis nggak mau ini ya, nggak mau diskriminasi. Rondo, janda, orang tak itu. Terus kinyis-kinyis barang. Jok salah, wake tukang, satpam. Ayo, bosmu sugih lho ya. Jokon duite. Jangan biyen yang kerja, mak-mak, mbok-mbok,
ayu gak ketok, tapi sregep. Gimana orang mau PDKT? Mak, Cik Ayu nih, hoax kamu. Wis tuwek dong yang itu. Kan tahunya gitu loh. Gini loh, kita bagaimana ngikut yang salah. Kalau dia sampai lepas, bagaimana perusahaan itu bisa kok iso ucul loh. Jadi kita udah melupakan di saat awalnya kita baik-baikin, setelah sudah mulai kita sibuk, terus paling jarno paling wisiso kok, paling ini orang ini butuh panduan terus. Seseorang itu butuh penyegaran lagi. Caranya aku ini keliru gak ya? Lu ini terus kok katanya aku membosankan ya. Harusnya kasih reward, bawa semangat. Kamu Mbak, ya apa sudah hampir setahun loh, ada keluhan atau apa gitu, jadi sharing. Mbak, kamu nggak pengen jalan-jalan dah? Kok aku nggak pernah ngeliat kamu minta, Bu, saya mau izin keluar. Kok ketanya di omah? Jangan takut, Mbak. Kalau mau jalan-jalan ngomong aja. Dan itu kan dia, bosku ya, masih gajiku cilik. Tapi kok seneng ya, aku kayak di omahku dewe ngono loh. Itu loh, ngobrol, sharing, mana masalah. Mbak, kok bojoku ngene curhat gitu sama wedok ya. Masak opo ya enake sing iso. Tapi aja ngono, Mbak, kuduan bojoku ya, sama ngerti dadi bojo keloro. Janganlah. Jadi komunikasi itu. Lalu kalau main di perusahaan itu ya bagaimana marketing itu gak ucul banyak. Lihat aja marketing hotel yang paling kaget tuh. Di mana ada hotel buka baru. Marketing yang di hotel lama yang udah gede mesti kewari loh enggak. Aku ngeliat itu, loh Mbak kok pindah ke ini? Iya, nggak apa-apa katanya tawaran lebih bagus, gaji lebih bagus. Alah paling yo sampai dia akal-akali hotel saya nganyar ditarik. Pak, soalnya kan kliennya sampean make ngomong, "Pak, saya sekarang di hotel ini, Bapak bisa ikut pelayanan atau mungkin servis di hotel kami, promo ini." Ditarik kabeh gitu Rono. Jadi hotel itu gak butuh promosi branding yang gede, cukup marketingnya sing pentolan-pentolan gitu. Dikei bisa itu kan termasuk semua. Jadi reward itu bagaimana? Itu saya minta pendapat ya. Lalu bagaimana rekrutmen itu nggak hanya bikin orang cuma butuh kerja tok, tidak gitu. Tapi rekrutmen, Anda apa yang Anda tahu dari perusahaan kami gitu loh. Saya tahu ini. Terus apakah Anda mau loyal dengan perusahaan kami? Dari awal dari kunci gitu, jangan kontrak nggak usah, kontrak itu malah. Terus yang terakhir Pak, mendapat Bapak, apakah masih berlaku Pak nahan ijazah dalam suatu lamaran kerja? Tuh, mungkin Bapak sebagai seorang konsultan, karena seorang konsultan biasanya mempelajari hukum juga, karena teman-teman hukum itu ini melanggar hak dan nggak ada aturannya ijazah ditahan. Mungkin ada jawaban. Kalau nggak saya ditanggapi nggak masalah Pak. Terima kasih, selamat pagi. Monggo, selamat pagi. Mas Dewa, silakan. Oke, baik. Mas Haris. Sangat menarik sekali memang ya. Seperti yang saya sampaikan memang Bapak, Ibu, nanti di proses rekrutmen dan seleksi itu memang sistemnya harus dibangun sebenarnya ya. Seperti yang disampaikan sama Pak Dewa tadi ya. Tidak hanya sekedar ya untuk cari-cari saja, tapi juga harus dibangun sistemnya seperti apa dalam rekrutmen itu. Bahkan biasanya kadang di dalam proses seleksi juga pasti kan ditanya ya, ditanya mengenai tentang apa yang kamu inginkan terhadap kami di perusahaan, kan gitu ya, ketika nanti kerja. Itu sebenarnya salah satu adalah cara untuk melihat atau mengetahui kebutuhan dari kandidat itu. Apakah kebutuhan itu bisa diakomodir oleh perusahaan? Kalau memang bisa diakomodir, maka potensi dia akan bisa bertahan di tempat kerja kita akan cukup tinggi. Dibandingkan ketika misal di perusahaan kita sangat sulit mengakomodir tentang pengembangan diri dalam bentuk apa, misalkan kuliah misalkan. Itu kan juga persoalan yang sangat sederhana tapi juga kompleks. Kadang ada juga perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya untuk melanjutkan studi. Padahal keinginan karyawan itu sangat kuat untuk bisa kuliah di sana. Nah, kalau ini tetap dipaksa, mereka diterima, potensi untuk dia turnover-nya akan sangat tinggi. Akan sangat tinggi ya? Iya, betul. Otomatis ya? Otomatis. Berbeda ketika perusahaan memang di sini program pengembangan kita memang memberikan kesempatan bagi karyawan-karyawan yang potensial bisa melanjutkan studi lanjut. Kalau memang ada program seperti itu di perusahaan dan kandidat itu kebetulan ketika kita proses seleksi tergalinya seperti itu, maka orang seperti ini akan sangat kuat, bertahannya cukup lama potensinya. Meskipun memang tidak mudah memaintain orang-orang kunci orang di kunci. Perusahaan kita. Pak Sumarwito tadi bilang kalau SDM-nya pandai, kecenderungan untuk menjadi kutu loncatnya sangat tinggi gitu betul. Ya. Nah, seperti apa upaya yang bisa dilakukan Mas Haris? Ya, nah ini kita bahasnya kayak di topik kemarin ya, di talent management sebenarnya, untuk mengelola talent ini seperti apa. Seperti yang kita harapkan memang nanti ada hal di luar effort kita, usaha kita, itu yang kita satu hal yaitu kita juga harusnya legowo ketika memang
sudah di usaha akhir kita, orang-orang yang talent tadi, yang pinter-pinter tadi itu keluar memilih di perusahaan lain, ya kita harus legowo memang. Tapi bukan berarti legowo ini tidak melakukan apapun. Apa? Ya kita harus mempersiapkan kandidat baru. Nah gitu ya. Ya sebentar. Pak Sumarwito kayaknya mau menambahkan sedikit ya. Monggo silakan Pak Sumarwito. Ini ya, saya juga merasa bertanya-tanya, ya kan? Kenapa Mas Aldi itu tetap di Merkuri terus? Ya, lama-lama itu kenapa? Apa yang itu dia kok bisa terikat terus di Merkuri itu apa karena dia sudah merasa nyaman, gajinya sudah gede atau gimana? Ya kadang-kadang kan kalau sudah dulunya Mas Aldi kan terus sudah ngerti terus dia kan mesti loncat ke yang lebih kalau ke TV atau gimana. Sekarang ingin pendapatnya Mas Aldi gimana? Tolong ditanya itu. Mas Aldi gimana? Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang normatif saja saya sampaikan di publik ya Pak ya. Kalau yang dari hati ke hati ya, yuk nanti kita ngopi aja Pak Sumarwito. betul. Kalau menurut saya bisnis radio ya kayak gini-gini, bukan kayak gini-gini ya. Tapi intinya kurang lebihnya sama lah ya. Bahwa kemudian penawaran-penawaran bahkan dari yang tetangganya Bapak itu juga ada. Tetapi soal rasa nyaman di lingkungan kerja meskipun saya nggak milenial ya saya mempertimbangkan itulah ya. Kalau soal salary ya so-so lah ya. Segitu-gitulah. Udah itu aja Mas, jangan nanyain saya. Mas Ari jangan nanyain saya lagi juga. Yuk kita balik lagi. Bagaimana memaintain orang-orang kunci itu juga menjadi menjadi penting banget begitu ya. Nah, sebenarnya begini Mas Aldi, perusahaan harusnya sudah mulai peka ya, organisasi apapun itu ya, baik dari lingkup yang organisasi kecil tadi ya, kayak rumah tangga, sampai pada yang bisnis family, sampai pada nanti bisnis yang besar, corporate begitu perusahaan, mereka harusnya sudah mulai peka sekarang, bahwa mereka harusnya sudah mulai merasa talent orang-orang yang potensial ini tadi harus dirawat. Caranya gimana? Mereka harus sudah mulai memetakan nih. Kebutuhan SDM kita yang model yang seperti tadi. Kalau tadi yang dari Pak Sumarwito menyampaikan, Mas Aldi bisa jadi orang talent ya di radio ini. Nah, pihak situ harusnya sudah mulai memetakan kalau talent seperti karyawan saya seperti ini kok bisa bertahan, apa yang bisa membuat dia bertahan? Dari apa? Kebutuhan apa? Atau dari segi pemenuhan apa yang bisa dia dapatkan? Oh, ternyata dari segi gaji. Oh, dari segi kompensasi yang lain kayak pelatihan, dapat pengembangan diri, dapat kompensasi yang lain dan sebagainya. Itu yang menjadi salah satu faktor. Nah, itu yang bisa kita jadikan sebagai kunci untuk nanti ketika mendapatkan karyawan baru, kita perlu memberikan branding terkait itu. Makanya dulu itu ada salah satu program yang namanya realistic job preview. Jadi kandidat-kandidat itu dipaparkan mengenai tentang preview pekerjaan dari perusahaan yang nanti dia akan lamar. Jadi misalkan pekerjaan tadi sales, yang katanya sales itu turnovernya tinggi, misalkan. Disampaikan apa sih keuntungan ketika kita masuk di sales, apa sih yang bisa kita dapatkan benefitnya dan macam-macam, sehingga orang akan sangat tergambarkan gitu ya. Gambarannya begini, saya tertarik karena saya paham. Justru kalau kita tidak tidak paham ya kita akan sangat sulit tertariknya. Benar. Gampangannya seperti itu. Iya, oke. Kemudian Mas Dewa tadi juga menitipkan pertanyaan soal saya nggak ngerti apa yang di ini tapi mungkin komentar aja soal reward tadi sempat disebut. Bagaimana dengan reward recruitment terus kemudian nahan ijazah. Iya betul. Kalau yang reward tadi yang seperti yang saya diskusikan dengan Mas Aldi ya, kayak kompensasi, dapat penghargaan. Itu memang penting ya itu ya. Penting sekali. Reward and punishment itu juga penting. Kenapa? Karena itu juga akan membangun tentang apa? Tentang pengelolaan SDM itu sendiri sebenarnya. Nah, kalau mengenai tentang proses rekrutmennya dengan cara rekrutmen dan seleksinya dengan cara nahan ijazah itu memang di dalam ketentuan tidak ada sebenarnya. Tidak ada ya. Terkadang ini yang memang perlu kita kita edukasikan sebenarnya kepada beberapa
mereka-mereka yang mau melamar begitu ya mereka harusnya paham sebenarnya. Kalau proses-proses ini memang tidak sesuai gitu. Karena tidak ada yang seperti itu harusnya ya. Dan eranya juga mungkin sudah bukan eranya lagi ya sampai harus menahan seperti ini. Tetapi meskipun begitu kalau secara dari kacamata hukumnya nggak salah juga ya Mas ya? Sebenarnya begini, kalau terkait itu nanti kajiannya cukup panjang nanti. Panjang ya, betul. Panjang ya. Karena memang ada beberapa pertimbangan arahnya ke sana sebenarnya. Biasanya berkaitan dengan kebijakan perusahaan yang arahnya kepada misalkan berkaitan dengan kontrak dan sebagainya. Itu ada juga sih yang membahas ke sana. Tapi kalau itu dibahas itu pasti akan jadi kajian sendiri sebenarnya. Iya, itu bisa 3-4 episode sendiri itu ya. Karena bicara soal hukum memang sangat ranahnya sangat luas gitu ya. Ya, oke. Baik, saya tak break dulu ya Mas Haris, nanti kita lanjutkan kembali dan sahabat Merkuri, terima kasih Anda yang sudah bergabung, silakan untuk Anda yang ingin menyusul di belakang Pak Sumarwito dan Mas Dewa, setelah beberapa pesan saya akan kembali untuk Anda. Ya, kita lanjut kembali untuk dialog kita di sesi terakhir. Nil, silakan. Ya, ada titipan pertanyaan dari Mas Dewa, bagaimana kalau karyawan yang sudah loyal tapi dikeluarkan oleh perusahaan dengan alasan ada nilai-nilai atau grade-grade yang digelar oleh perusahaan di mana nilai yang didapat karyawan loyal itu kurang. Bagaimana dengan kondisi ini? Kemudian ada Ibu Emma menanyakan untuk perusahaan pemula bagaimana strategi awal penerapan employer branding yang bisa dilakukan. Kemudian satu lagi ada Pak Anton. Selama ini banyak perusahaan yang menerima karyawan dengan informasi dan ACC dari orang dalam perusahaan sendiri yang notabene dekat dengan owner. Apa kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem ini? Apakah akan besar pengaruhnya pada perusahaan itu sendiri? Oke, baik. Thank you Nila. Kita ke Mas Dewa dulu ya Mas Haris ya. Nah ini karyawannya sih sebenarnya loyal. Tapi kemudian harus minggirkan oleh perusahaan karena dianggap kompetensinya nggak berkembang begitu ya. Iya. Tapi kalau saya secara pribadi saya selalu bilang ke teman-teman yang mungkin menjadi rekan kerjanya saya bilang pilihannya cuma 2, ditinggalkan atau meninggalkan gitu ya. Kalau kita berprestasi lebih cepat, perusahaan lambat ya kita meninggalkan gitu ya. Tapi kalau perusahaan jalan lebih cepat, kamunya lelet ya kamu yang akan ditinggalkan. Betul. Silakan dikomentari. Ya, baik. Memang begini, terkait dengan masalah itu sebenarnya yang perlu kita perjelas kembali adalah pendefinisian terhadap loyal itu sendiri. Loyal itu sendiri. Betul. Gitu ya. Apakah loyal itu hanya sekedar kerja, masuk, nggak pernah terlambat, nggak pernah melanggar disiplin. Okay. Tapi dia orangnya nggak mampu nih. Tapi nggak produktif gitu ya. Betul gitu. Apakah itu masih dianggap sebagai loyal di perusahaan itu? Atau justru kita dari sudut pandang perspektif bahwa orang yang loyal itu yang memang dia mengikuti aturan, mengikuti ketentuan dan memang dia produktif di dalam bekerja sampai pada titik tertentu memang dia bisa diberikan sebuah kompensasi yang pantas atau layak. Kalau memang loyal yang didefinisikan ke sana dan terus dia dikeluarkan itu pasti akan tidak sesuai dengan kaidah pengelolaan SDM yang benar sebenarnya. Bisa jadi perusahaannya yang salah sebenarnya. Tapi kalau loyalnya tadi yang kita definisikan di awal Mas ya, yang dia memang kerjanya hanya sekedar masuk, kelihatan tapi tidak produktif, dan kita sudah punya di perusahaan itu sudah ada ketentuan capaian-capaian kerja yang harus dipenuhi dan tidak terpenuhi ya pasti ada dong sanksi-sanksi harus diberikan. Untuk apa? Sebenarnya sanksi itu diberikan untuk mendrive, memotivasi dia sebenarnya. Arahnya ke sana. Iya, bentar. Siapa lagi nih? Sorry. Ada yang mau menambahkan? Iya Nil, kenapa? Jadi ini bukan nggak produktif. Pertama saya jelasin, dia target. Tidak pernah ada miss dalam bulanannya, selalu penjualan oke. Lalu pelayanan pada customer, tidak ada customer yang komplain. Selalu kalau ada masukkan reward atau penilaian dalam kotak saran, selalu dia nggak ada masalah. Kalau misalnya kayak gitu, masalahnya apa ya Mas Dewa? Jadi, menurut saya perusahaan jangan cepat-cepat memutus katanya, Mas tadi harusnya ini mengedukasi lagi, mengasihkan keterampilan lagi. Harusnya gitu toh. Seperti tadi dikuliahkan, bener kan? Nah, harusnya orang-orang yang kompetensinya oke ini dipupuk gitu kan. Bukan terus setelah dia dikeluarkan berapa minggu kemudian ada perekrutan besar-besaran. Loh, berarti kenapa Anda mencari orang baru tapi orang lama kok nggak sampean gugu loh. Maksudnya gitu loh. Saya nggak ngerti.
Ternyata orang yang ngeluarin ini 3 bulan kemudian yang ngeluarin dipecat. Serius. Supervisor yang ngeluarin dia. Oh iya. Ternyata dia sendiri yang bermasalah gitu. Itu gimana Pak? Maksudnya itu kan kasihan orang-orang yang udah suka jadi korban. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Jadi dengan begini kan kita sudah jelas ya untuk Mas Dewanya sudah memberikan pendefinisian yang jelas terhadap loyalitas tadi. Mereka orangnya produktif, masuk dan sebagainya, tapi dikeluarkan. Nah sebenarnya itu harusnya itu menjadi bahan koreksi sebenarnya, bahan korektif bagi perusahaan sebenarnya. Nah kalau memang disampaikan Mas Dewa tadi sampai supervisornya dipecat, nah walaupun saya belum tahu sih alasan dipecatnya seperti apa, sebenarnya itu juga bisa jadi bahan koreksi sebenarnya. Apakah pengelolaan SDM-nya selama ini memang sudah mengikuti gitu betul ada ketentuan yang harus dijalankan di sana. Nah yang jelas memang kalau selama perusahaan itu mengikuti kaidahnya, terlepas dengan adanya faktor X ya, faktor X itu misalkan kayak tadi bisa jadi kan itu asumsinya sangat banyak akhirnya ya mengeluarkan karyawan yang notabene dia produktif, loyal misalkan begitu. Entah faktor X-nya kan cukup banyak nanti, bisa jadi karena dia tidak suka atau memang karena dia tidak mau merasa ada keterlibatan emosional yang negatif sehingga itu berdampak pada kewenangan dia mau mengeluarkan orang dan sebagainya. Nah, kalau memang sejak awal harusnya perusahaan itu sudah punya kaidah di dalam pengelolaan SDM. Mengeluarkan karyawan itu sebenarnya tidak semudah itu sebenarnya. Ada ketentuannya. Nah, nanti itu kaitannya dengan pembahasan di ranah hukumnya sebenarnya. Ada tidak serta-merta ketika dia tidak produktif pun itu tidak selalu langsung tidak boleh langsung dikeluarkan. Ada proses di mana dia harus kesempatan untuk mengembangkan diri dan sebagainya sebenarnya. Itu kalau pengelolaan yang benar sebenarnya ada ketentuannya. Nah, kalau tidak ada langsung dikeluarkan, kita lihat dulu apakah ketentuan itu sudah diatur enggak di perusahaannya. Makanya perusahaan itu kalau misalkan di dalam pengelolaan SDM-nya pasti ada namanya PP, peraturan perusahaan, peraturan kerja bersama PKB-nya. Untuk apa? Untuk diikuti. Kalau itu dilanggar itu bisa kita usut secara hukum sebenarnya. Kalau itu tidak ada ya apa yang mau kita usut sebenarnya. Nah, itulah masalahnya. Jadi konteksnya adalah memang itu sebagai bahan koreksi sebenarnya bagi perusahaan bahwa ketika ada karyawan-karyawan yang produktif tapi malah justru dikeluarkan dengan kasus yang seperti disampaikan Mas Dewa tadi, itu sebenarnya bahan koreksi sebenarnya bagi perusahaan. Kalau itu tidak cepat-cepat ditangkap untuk bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi, itu akan terjadi kasus-kasus yang berulang. Nah, itu dia. Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Dewa ini, terima kasih Mas Dewa, menjadi pembelajaran yang baik ya. Betul, bahwa kemudian hati-hati kesalahan itu bisa saja di level supervisor atau mungkin di atasnya level lagi. Atasnya lagi ya. Mungkin karena faktor like and dislike-nya terlalu tinggi, kemudian tidak mempertimbangkan soal kompetensi dan lain sebagainya. Sekarang ke Bu Emma. Untuk perusahaan pemula, apa strategi awal penerapan employer branding yang bisa dilakukan Mas Haris? Iya, sebenarnya memang effortnya akan jauh berbeda ya untuk Ibu Emma, effort antara perusahaan yang pemula dengan perusahaan yang sudah established gitu ya, yang sudah besar dan sebagainya. Maka yang perlu dilakukan memang ada cukup banyak sebenarnya, mulai dari dia harus mulai menekankan pada konteks visi misinya, ya mulai dari keunggulannya, bahkan sampai misalkan gini, perusahaan pemula itu pasti harusnya dia punya gambaran apa yang ingin dia capai. Bahkan ketercapaian yang nanti dia inginkan itu harusnya sudah punya gambarannya. Nah, dia mau selevel dengan perusahaan apa dan sebagainya. Maka apa yang nanti bisa ditawarkan kepada kandidat-kandidat itu harusnya sudah bisa kompetitif dengan itu. Harusnya begitu. Nah, kenapa? Karena dengan begitu nanti bisa membuat daya tarik yang berbeda sebenarnya. Karena pernah ada sebuah kasus yang saya dulu sama tim juga ada. Itu ada perusahaan yang memang kecil gitu ya. Kecil. Terus dia untuk mendapatkan resource itu sangat susah. Karena perusahaan ini tidak begitu dikenal ya. Orang menjadi merasa apa sih perusahaan apa ini dan macam-macam gitu. Akhirnya karena selama ini dia memang tidak pernah membranding dirinya. Dalam kegiatan-kegiatan produksi dia, dalam kegiatan event-event tertentu, yang memang effortnya besar dan ini sifatnya jangka panjang memang bukan sifatnya jangka pendek. Yang besok mau melakukan promosi besok langsung
dapat benefitnya gitu, tidak. Memang harus mengalokasikan strategi ke arah sana. Strategi untuk promosi. Brandingnya. Iya, betul. Oke. Kemudian Pak Anton, selama ini ada banyak perusahaan yang rekrutmennya itu mungkin tidak terbuka gitu ya, dari mulut ke mulut lah informasi dan juga ACC dari orang dalam perusahaan sendiri yang notabene itu dekat dengan owner. Nah ini kalau model-model kayak begini nih Pak Anton pengen tahu nih apa kelebihan dan kekurangannya kalau dari sudut pandang Mas Haris nih. Iya, ini tadi sempat kita diskusi ya Mas ya, yang kasus di salah satu bisnis family tadi itu ya. Memang kelebihannya ada ini proses-proses kayak begini. Apa? Satu, cepat. Cepat ya. Iya, kita besok butuh 2-3 orang internal disuruh nyari resource, kenalan siapa gitu ya, langsung dapat. Kita nggak susah-susah untuk pengeluaran biaya promosi, iklan dan macam-macam, kita sudah bisa dapat gitu ya. Tapi persoalannya kalau proses rekrutmen internal ini tidak diimbangi dengan sistem seleksi yang tepat, maka itu akan menjadi kekurangannya. Apa? Kita tidak bisa menjamin orangnya apakah yang dibawa dari orang internal, dari informasi internal tadi memang sesuai dengan ketentuan atau yang menjadi syarat kualifikasi dari yang dibutuhkan. Nah itu pengaruhnya di sana. Kalau di perusahaannya masih sistemnya belum dikuatkan di sana, itu bisa berdampaknya nanti pada proses berikutnya, penempatannya, mulai dari sistem, terutama kalau ketika mau diberikan punishment. Ketika dia melanggar apa, tidak sesuai ketentuan apa, dilakukan punishment pasti ada, kalau bahasa Jawanya namanya pekewu gitu. Iya. Nggak enak. Pasti ada gejolak-gejolak lah. Betul. Ada retensi, penolakan. Kenapa? Karena ini bawaannya itu malah menjadi persoalan malahan. Yang awalnya jadi kelebihan menjadi persoalan ketika tidak ditata sistemnya. Oke. Gitu. Baik. Ini pas banget dengan waktu kita. Mas Haris yang terakhir. Tadi sih sudah sempat kita diskusikan. Nah, sekarang lebih sebagai sebuah penegasan. Bagaimana cara melakukan strategi employer branding ini? Oke. Untuk strategi employer branding ini pertama adalah kita harus menampilkan dan istilahnya memperkenalkan, menekankan pada visi misi perusahaan kita, sasaran capaiannya apa, sehingga orang yang mau masuk ke sana itu pasti tahu, oh ternyata perusahaan ini nanti punya orientasi pengembangan bisnis yang ke sana. Kalau sudah punya orientasi pengembangan bisnis, orang kan merasa akan tertarik, oh perusahaan ini kayak akan bisa bertahan lama ya. Kayak dulu orang-orang kenapa lebih suka masuk melamar jadi PNS daripada tidak swasta, karena PNS kan lebih terjamin. Nah kenapa? Itu kan salah satu branding juga itu. Kenapa? PNS punya visi misinya ini, dia punya kompensasinya ini, dia dapat dana pensiun dan macam-macam. Kenapa? Karena dia membranding perusahaan itu branding juga branding itu sebenarnya. Sehingga kita kan tertarik akhirnya. Aku mau melamar di PNS. Atau sebaliknya nih, saya masuk kalau di perusahaan swasta itu ada sistem untuk pengembangan ini nih. Kalau di sana nggak ada nih. Itu salah satunya. Penekanan pada visi misinya yang diwujudkan dalam bentuk kelebihan program. Kayak tadi yang sempat kita diskusikan Mas ya. Bentuknya apa? Macam-macam. Misalkan saya misalkan perusahaan manajemen memberikan apresiasi yang cukup besar terhadap mereka yang mau mengembangkan diri. Dengan cara apa? Memberikan kesediaan dia beasiswa studi lanjut misalkan. Nah, itu kan kelebihan. Kalau misalkan punya program-program kelebihan seperti ini dan itu ditawarkan, ditunjukkan kepada kandidat-kandidat, akan sangat mudah membangun namanya employer branding. Baru berikutnya adalah penawaran-penawaran dalam bentuk kompensasi yang kompetitif. Bukannya lebih tinggi, tidak ya, tapi yang kompetitif. Karena tadi yang sempat kita diskusikan Mas, kalau kita nanti bicara kompensasi, ujung-ujungnya ngomong, nanti gajinya besar, apakah menjamin itu? Tidak. Kenapa? Karena gini, gaji itu rata-rata anak-anak milenial sekarang kalau dari survei, gaji tinggi memang menjadi salah satu faktor utama mereka mau masuk kerja di perusahaan itu. Tapi bukan berarti menjadi faktor utama dia untuk tetap bertahan lama di sana. Iya, di sana. Ini kalau harus kita underline betul, ini ya. Benar. Apa yang bisa membuat mereka bertahan? Cukup banyak tadi Mas Aldi sampaikan, kayak lingkungan kerja, budaya kerja, terus pengembangan diri dan macam-macam itu menjadi beberapa faktor. Nah, untuk tahu ini apa saja yang bisa menguatkan mereka bisa masuk dan bertahan lama, itulah yang perlu kita lakukan. Apa? Kita harus mulai peka, memetakan kebutuhan karyawan kita, dan itu yang nanti kita tawarkan ke mereka yang di luar.
Oke. Baik, menarik sekali, sangat luar biasa. Terima kasih Mas Haris. Sama-sama. Sukses untuk kedepannya. Ada kegiatan-kegiatan atau mungkin kalau di antara sahabat-sahabat Merkuri yang ingin tahu lebih banyak soal MSI, mesti menelpon kemana? Ada yang bisa di-share nomor teleponnya? Di MSI ya, di kantornya ya. Ya. Nanti bisa dihubungi kita kalau memang ada kebutuhan untuk penanganan pengelolaan SDM, betul, untuk pengembangan bisnis. Nanti bisa nih nanti bisa untuk menghubungi kami di PT Magnet Solusi Integra di nomor 0811 34 05 557. Bentar, saya catatkan deh. 08 11 34 05 557. Oke, 0811 3405 557 ya. Iya, betul. Nah, di situ nanti Anda bisa sharing-sharing dengan teman-teman MSI untuk menanyakan lebih detail soal apa yang ingin Anda dibantu oleh MSI gitu ya. Oke, siap. Mas Haris, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Aldi. Sukses untuk MSI ke depannya. Sama-sama sukses juga untuk Merkuri. Amin. Oke, baik sahabat Merkuri, saya harus segera mengakhiri dialog solusi bisnis dan sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra yang selalu hadir untuk Anda di setiap hari Selasa pagi pukul 8 sampai 9.